sampai itu urusanku, kata Allah. Aku yang menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, Bapak-bapak, kalau ke Mekah ada pintu Babu Abi Syaibah. Itu pintu utama. Nah, Babu Abi Syaibah lurus itu sebelah kanannya itu ada gunung. Itu gunung itu namanya Jabal Abi Qubais. Ke situ Nabi Ibrahim memanggil seluruh manusia. Kita dengar gak dipanggil nama Ibrahim? Itu dua. Sebenarnya kita sudah mendengar di alam arwah. Tetapi itu adalah contoh yang kedua, terlupakan. Karena dosa yang kita lakukan. Maka orang yang pada waktu itu menjawab labbaik, labbaik, maka dia akan berangkat haji. Ada yang mengatakan ulama kalau dia nyautnya 2 kali labbaik, labbaik, 2 kali dia berangkat haji. Kalau kayak pimpinan KBIH udah 56 kali, berapa kali nyautnya? Labbaik, 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 kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah yang menyebabkan kita lupa dengan janji. Nah, diingatkan. Jadi buktinya kalau kita pernah berjanji itu, kalau kita habis sholatnya benar, apalagi malam orang tidur kita bangun, kita sholat. Lagi musim panas, orang nggak kuat, kita puasa. Lagi duitnya terbatas, kita bantuin orang. Coba, apa yang kita rasakan? Tenang, seneng gitu. Dan terlihat Allah itu senang dengan kita. Nah, itu namanya kita ingat dengan janji kita. Ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak pulang nanti dapat duit 5 sampai 10 juta. Amin. Seneng nggak pulang dapat duit 5 juta? Seneng ya, seneng. Bukan seneng kali, seneng banget. Senengnya itu berapa kilo? Anggaplah 5 kilo bobotnya. Tapi kalau ibu kita datang ke rumah, aku nyili duit mungkin 5 yuto. Sesok nek wis panen duitmu tak ganti. Kui uang sing 5 yuto kui kangge pakmu berobat neng rumah sakit. Nih bisa bahasa Jawa semua? Ya enggak, ini ada terjemahannya nih. Tong kalau bahasa Jakarta, pinjam duit, kata ibu kita pinjam duit 5 juta. Nanti kalau udah panen aku kembalikan uang. Bapakmu mau berobat ke rumah sakit. Kemudian bapak bilang, nih 5 juta, nggak usah bayar mah, bawa aja kalau untuk berobat. Saya ikhlas, saya ridho. Seneng nggak? Bisa bantu ibu, seneng nggak? Pertanyaannya, seneng mana dapat duit dari orang kita nerima sama kita mengeluarkan, seneng mana? Lebih senang mengeluarkan. Padahal nggak malah hilang duit kita. Itu namanya kita memenuhi janji. Memenuhi janji manusia saja kita senang. Apalagi kalau kita memenuhi janji Allah. Siapa yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, maka orang itu layak masuk surga. Kita penuhi itu. Itu yang disebut dengan janji. Ya, jadi kalau kita berbuat baik,
itu maknanya kita ingat janji. Makanya tidak boleh pelit, karena pelit itu menyalahi janji. Ya, oke. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, kaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku adalah hambamu. Aku terikat janji kepadamu dan janjimu kepadaku mastata'tu, semampu aku bisa melakukan, memenuhi janji itu. Maksudnya menjalankan perintah Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Apa? Perbuatan yang kita lakukan yang jelek itu ada resikonya. Apa saja? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku kepada engkau bahwa nikmatmu kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku aku pelaku dosa. Jadi aku mengakui nikmatnya darimu, tapi aku berlaku dosa. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Sampai sini nih. Ini namanya sayyidul istighfar. Sebaiknya dihafal. Jangan tidak hafal. Ya, jadi nanti lihat foto dihafali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Kalau saya biasanya itu menditiknya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, gitu ya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu transenden sekali, dekat sekali kita sama Tuhan karena ngomongnya aku kamu gitu. Abu'u laka, aku mengakui kepada engkau. Jadi seakan Tuhan itu ada di depan. Nah, ini mengapa kata Nabi inilah sayyidul istighfar. Nah, coba kita lihat. Idza qala dzalika, bila seseorang membaca yang demikian itu, hina yumsi, di sore hari. Nah, yang dimaksud sore itu dari mulai habis asar sampai habis maghrib. Itu namanya sore. Seperti sekarang nih masih sore. Siapa yang baca sore? Famata min lailatihi, kemudian dia wafat malam ini, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hebat enggak? Subhanallah, pasti masuk surga. Au kana min ahlil jannati, atau dia termasuk penduduk surga. Wa idza qala dzalika hina yusbiha, apabila dia mengatakannya pagi hari, habis subuh atau habis sholat duha, bacanya itu. Ya, famata min yaumihi, mati dia pada hari itu. Ya, misluhu, maka sama seperti dibaca waktu sore, masuk surga. Atau salah satu dari penghuni surga. Gak usah lagi ya ada alasan apalin, baca pagi, baca sore. Ada yang secara khusus, jadi kalau pagi itu habis sholat duha maka dia baca supaya terikat dia mengerjakan kesunnahan duha, sunnah baca sayyidul istighfar. Nanti habis maghrib dia baca. Nah, jadi Bapak sekalian,
Jangan nggak dihafalin. Jadi kalau boleh pesan, yang ini hafalin. Ada nggak balasan yang lebih hebat dari sorga? Ada nggak? Ada. Nah, sementara kita ibadah berharap masuk sorga. Udah paling mudah baca saja. Kalau sudah hafal, apakah mudah kita membacanya? Enggak. Ada aja setan dibikin lupa, urusannya banyak, anaknya, istrinya yang menyebabkan lupa. Oleh karena itu diikat. Boleh diikatnya habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Atau diikatnya habis sholat duha, setelah sholat awabin. Ya, awabin itu 8 rakaat atau 6 rakaat setelah maghrib. Awabin namanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya, makna abu'u, ya, ukirru wa a'tafiru, ya, wa'tarifu, ya. Maknanya saya berikrar dan saya mengakui. Abu'u laka, saya berikrar, saya mengakui. Ya, itu maknanya. Wa rawaina fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut pada sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa yang mengucapkan ketika berpagi hari maupun sore hari. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Berapa? Mi'ata marrah. 100 kali. Ya, 100 kali. Pagi atau sore. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala. Tidak akan ada yang datang seorang pun pada hari kiamat yang lebih utama ketimbang orang ini. Yang bacanya 100 kali itu nggak ada yang lebih hebat dari ini. Ya. Illa ahadun qala mithlu ma qala, kecuali seseorang itu sama-sama membacanya. Au zada alai, atau dia melebihinya. Jadi ada orang bacanya 100 gitu. Ya, pagi 100, sore 100. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nanti di hari kiamat tidak ada orang yang lebih hebat dari orang itu. Kecuali sama-sama membacanya 100 atau ada orang yang bacanya lebih. Nah, ini namanya zikir. Jadi zikir boleh tadi istighfar. Berarti ingetin aja tuh. Baca istighfar. Ya, baca sayyidul istighfar. Habis baca sayyidul istighfar, baca subhanallahi wa bihamdi. Cuma ini bacanya 100. Ya. Subhanallah. Wa fi riwayati Abu Dawud subhanallah subhanallahil azimi wa bihamdi. Kalau tadi subhanallah wa bihamdi. Pada riwayat lain subhanallahil azim, ada tambahannya azim. Yang mana yang bagus? Boleh pilih. Boleh subhanallahil azim atau subhanallahil azimi wa bihamdi. 100 di pagi hari, 100 di waktu sore hari. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini sesuatu yang bagus, tapi setannya gede-gede. Kan kita bisa ini. Pasti dalam hati, mulai hari ini saya baca. Tapi udah gilirannya enggak ingat. Nah, oleh karena itu Bapak, kalau dulu saya sebelum saya hafal,
Saya tempel di tempat saya sholat. Ya, jadi setiap gini baca, dibesarin. Sampai hafal, kalau udah hafal, lepas. Itu caranya. Ya. Boleh dua ya, subhanallah, subhanallahil azim atau subhanallahil azimi wa bihamdi. Minta ya Pak, ini masih di masjid, masih lagi ngaji, ini makomnya nih ya, makomul ulang, makom yang sangat tinggi, yang sangat memungkinkan doa kita itu dikabul. Minta Allah maj'alni minhum, ya Allah jadikan kami orang-orang yang seperti ya, mengamalkan hal-hal yang dimaksud oleh Nabi. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairiha bil asanidi sahihati. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. An Abdullah bin Jubaib ya, dari Abdullah bin Khubaib ya, bidammil kha al-mu'jamah, ini namanya tasghir ya, Fu'ailin Khubaib ya. Qala, beliau mengatakan kharajna fi lailatin matiratin wa zulmatin syadidatin natlubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Kami pernah keluar dari rumah fi lailatin mutiratin atau mutirah pada malam yang hujan, fi zulmatin syadidatin yang sangat gelap, natlubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Kami mencari Nabi agar bisa sholat bersama kami. Maksudnya supaya bisa sholat berjamaah bersama Nabi. Fa'adraknahu, dan kami mendapatinya Nabi. Faqala, dan beliau bersabda, Qul falam akul syai'an. Qul, katakanlah. Falam akul syai'an, dan aku tidak mengucapkan sedikit pun. Qala qul, Nabi bilang ucapkan. Falam akul syai'an, dan aku tidak ucapkan sedikit pun atau apa-apa. Tsumma qala qul, kemudian Nabi mengatakan ketiga kalinya, ucapkan. Faqultu ya Rasulullah ma aqulu. Maka aku berkata, apa yang mesti aku ucapkan ya Rasul? Qala qul huwallahu ahad. Sama, ucapkan qul huwallah. Hafal nggak nih? Hah? Hafal ya. Surat gacoan ini. Wal mu'awwizatain, dua al mu'awwizatain. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qaul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbihu, ketika di sore hari, ketika di pagi hari. Berapa baca? Salasa marrat, 3 kali. Qul huwallahu 3, qul a'udzu birabbil falaq 3, qul a'udzu birabbin nas 3. Setelah jadi sayyidul istighfar, kemudian subhanallahil azim wa bihamdi 100, qul huwallahu 3, qul a'udzu birabbil falaq 3, qul a'udzu birabbin nas 3. Ya. Takfika min kulli syai', maka cukup bagimu dari segala sesuatu. Apa kebutuhan kita? Insya Allah Allah cukupkan. Nah, Nabi tidak pernah bohong. Kalau kamu penuhi ini, maka cukup bagimu. Gak usah pakai ibadah-ibadah yang lain, itu sudah cukup. Gak usah repot-repot, kehidupanmu sudah cukup. Dijamin. Kita lebih percaya sama dagangan kita. Kita lebih percaya sama pekerjaan kita, sama kantor kita.
Lebih percaya sama bos kita. Kurang percaya sama Nabi. Bener nggak? Kalau percaya, jadi habis subuh bacain. Nanti mau pulang, ya mau habis maghrib bacain. Yakfika, cukup bagimu. Min kulli syai'. Kata min kulli syai', apa saja dalam bahasa Arab itu min kulli syai'. Yakfika min kulli syai'. Apa saja dicukupkan oleh Allah. Coba balik sekarang, gigit dengan gigi geraham. Ya. Nah, kalau ini dari Nabi, maka yang dari Nabi harus didahulukan. Jangan yang dari ulama lebih didahulukan dari yang dari Nabi. Di sholat sepertinya ngikutin imam, tapi sebenarnya nggak ngikutin. Kenapa? Dapat ijazah dari ini. Salah. Ikutin yang dari Nabi dulu. Setelah dari Nabi, baru dari syekh, dari ulama. Kenapa kita lebih percaya sama orang lain ketimbang Nabi? Bermasalah dari sisi akidah. Jangan amalin dulu yang dari Nabi. Yakfi min kulli syai', itu kalau dalam terjemahan mencukupi segala sesuatu. Umur insyaallah, kesehatan insyaallah, keselamatan insyaallah, rezeki insyaallah, keluarga insyaallah. Ya. Dan zikir inilah Bapak sekalian, jangan diteorikan ini. Ini kan kita belajar, konteksnya itu belajar itu berarti pendekatannya teoritis. Ini loh teorinya ini. Gitu. Jangan cuma teoritis. Yang diajarkan Nabi ini amalkan. Niat dalam hati. Mulai hari ini saya baca. Kenapa mesti nggak yakin? Ya, subhanallah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan lagi sahih. Ya, jadi boleh dijadikan hujjah ya, untuk dijadikan pedoman. Ya. Jangan banyak-banyak nih. Pertama apa Pak? Baca apa? Sayyidul istighfar. Berapa kali? Ini nggak ditentukan. Jadi mau bacanya sekali, 3 kali boleh. Yang kedua baca apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Berapa bacanya? 100. Terus Qul huwallah berapa? Terus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 3. Mati dah. Dijamin nggak masuk surga tadi? Kira-kira Nabi berbohong nggak? Enggak. Kalau mati masuk surga, kalau hidup yakfika min kulli syai'. Allah cukupkan segala sesuatunya. Apalagi udah nggak ada lagi yang perlu kita. Mati hari itu masuk surga, hidup dijamin ya. Nggak ada lagi jaminan yang lebih hebat dari itu. Niat dalam hati, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Rabbal alamin. Ya, pagi sama sore. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah ya wa ghairiha bil asanidis sahihati.
Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza asbaha, apabila berpagi hari, artinya kita bangun hidup. Ada orang tidur gak bangun lagi Pak, sehingga tidak asbahna. Asbahna itu ya maknanya Allah yang menghidupkan di pagi hari. Ya, idza asbahna, apabila berpagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya, ini baca pagi ini. Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan engkau kami berpagi hari. Wa bika amsayna, bersama engkau kami memasuki waktu sore. Wa bika nahya, dengan engkau kami hidup. Wa bika namut, dan dengan engkau kami mati. Wa bika wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada engkau tempat kembalinya kami. Itu bacanya pagi. Wa idza amsa, apabila di waktu sore hari, qal Allahumma bika amsayna, jadi tinggal dirubah doang. Asbahna jadi amsayna. Allahumma bika amsayna, ya Allah bersama engkau kami masuki waktu sore. Wa bika nahya, bersama engkau kami hidup. Wa bika namut, bersama engkau kami hidup, kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada engkau tempat kembalinya. Qala Tirmizi hadisun hasanun, berkata Imam At-Tirmizi hadis ini hasan. Nah, ini ulama mengajarkan bacanya 3 kali, tapi Nabi tidak menyebutkannya. Artinya boleh dibaca sekali, boleh dibaca 3 kali, ya. Karena di dalam hadis ini tidak disebutkan. Ustaz jadi banyak banget dong, ya. Ma la tudraku kullu, ya. Setiap yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Kaidahnya seperti itu. Ya, jadi setiap, ini kan banyak nih. Kalau kita ngapalin kapan kerjanya? Pagi mesti jalan, mesti nyiapkan ini. Ya. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggal semua. Jadi yang mana yang kita ingat? Baca. Ya. Rawaina fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi safarin ya wa ashara wa rawaina fi sahihi Muslimin, kami meriwayatkan hadis di sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi safarin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, wa ashara, dan di waktu sahur, yaqul, beliau mengucapkan, sama asami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina,
Rabbana sahibna wa afdil alaina a'izan billahi minan nar. Sama asami'un bihamdillah. Maha mendengar, Allah yang maha mendengar, bihamdillah. Orang yang mengucapkan kalimat hamdallah. Ya, jadi waktu sahur nggak ada orang, apalagi di perjalanan sepi gitu. Nabi membuat kalimat yang munasabah, yang paling cocok dengan kesendirian dan di dalam perjalanan. Sama asami'un bihamdillah. Maha mendengar. Sami'un itu Allah tuh. Maha mendengar zat yang maha mendengar. Bihamdillah. Kalimat alhamdulillah yang diucapkan seorang hamba. Wa husni balaihi alaina, dan bagusnya musibah yang tertimpa ya diberikan kepada kami. Ini namanya husnuzan. Kan Nabi dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu mungkin gagal. Mungkin kalau zaman dulu itu diterkam macan, digigit ular berbisa, dirampok, dibunuh orang. Itu namanya bala. Maka Allah ya menginspirasikan Nabi untuk berdoa. Jadi Bapak, kalau mau jadikan ini tameng, karena keluar dari rumahnya itu kalau dagang itu subuh udah keluar seperti pedagang di pasar itu. Saya bingung itu pasar. Itu tutupnya kapan pasar? 24 jam ya. Tapi kalau kita lihat di jalan-jalan, itu ada yang jam 1 malam, jam 2 malam, baru dari pasar induk, baru masuk. Di jalanan dia bisa jadi dirampok orang, tabrakan, ya pecah ban, dan lain sebagainya. Nah, Bapak yang mau jadikan tameng itu jadikan tameng. Sama asami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Maha mendengar, Tuhan yang maha mendengar terhadap orang yang mengucapkan alhamdulillah. Wa husni balaihi alaina. Tuhan yang memberikan bala yang terbaik bagi kami. Jadi kalau musibah itu ada 10, maka Allah akan pilihkan musibah yang paling ringan, paling kecil, yang tidak ada resikonya bagi kita. Itu maknanya. 10 nih kita bakalan kena musibah. Kalau orang bawa dagangan dari pasar induk mau sini, tabrakan, ditabrak orang, terbakar mobilnya, rugi, dirampok segala macam. Maka ketika dia mengatakan wa husni balaihi alaina, Tuhan yang memberikan bala yang terbaik bagi kami. Kenapa? Nyerempet doang. Enggak ada resikonya bagi nyawa, bagi kesehatan, bagi tubuh. Rabbana sahibna, wahai Tuhan, sahibna, bersamai kami. Karena Allah bilang innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Sahibna, ya Allah bersamailah kami. Wa afdil alaina, berikan keutamaan kepada kami. A'idzan billahi minan nar, perlindungan Allah dari api neraka. Di dunia musibahnya paling terkecil, ya Allah selalu bersamanya dalam kehidupan, dan minta perlindungan di akhirat. Ini juga sama, yang bagus dihafalin.
maknanya dikuasain benar sehingga selalu ucapkan itu. Sama Allahu sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Mudah-mudahan kita bisa menghafalinya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-qadi wallahu a'lam.